Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Yasifa dengan NIM A12 2022 067761. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya tentang pengembangan sistem informasi pada PT Telkom Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari perusahaan PT Telkom Indonesia itu sendiri, yaitu perusahaan ini dimulai sejarahnya pada tanggal 6 Juli tahun 1965 saat pemerintahan Indonesia membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan negara terpisah, yakni PN Pos dan Giro. Untuk menyediakan layanan pos dan giro, PT Telekomunikasi menyediakan layanan telekomunikasi. Pada tahun 1974, sebagian aset perusahaan dijadikan modal oleh pemerintah untuk mendirikan PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan telekomunikasi. Lalu status perusahaan ini kemudian diubah menjadi perusahaan umum, yaitu Perum. Pada tahun 1991, status perusahaan ini kembali diubah menjadi Persero dan mulai berbisnis dengan merek Telkom. Ya, lalu ada visi misi dari perusahaan tersebut, yaitu visinya menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Lalu misi dari perusahaan Telkom tersebut adalah satu, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Tiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Dan lalu ada subsidi Telkom Group, yaitu terdiri dari Telkom Indonesia itu sendiri, dan di bawahnya terdapat Telkomsel, Telkometra, Mitrael, Pins, Telkom Sigma, dan lain-lain. Lalu perusahaan Telkom tersendiri, dia BUMN, dia ada didanai oleh pemerintah Indonesia, IDX, dan NJC. Lalu diikuti dengan Telin, Telkomsel, Telkom Indra, dan lain sebagainya. Dan lalu di sini ada proses bisnis Telkom Indonesia, yaitu menerapkan prinsip transparansi, publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan serta informasi material sebagai sarana dari investor untuk mengakses informasi penting dengan mudah dan transparan. Lalu ada prinsip akuntabilitas, yaitu tersedianya piagam atau karter panduan atau manual yang memuat kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komite-komite, dan sekretaris perusahaan. Tiga, ada prinsip tanggung jawab atau responsibility. Lalu ada mematuhi undang-undang dan atau peraturan perpajakan, persaingan yang sehat, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian dan peraturan terkait lainnya. 4. Lalu ada prinsip independensi, yaitu menjalankan profesionalisme di dalam perusahaan tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh tekanan pihak yang tidak sesuai dengan regulasi serta bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat. 5. Ada prinsip kesetaraan dan kewajiban, yakni menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajiban dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada analisis masalah, yaitu analisis masalah potensial di beberapa aspek bisnis yang dapat mempengaruhi perusahaan, yaitu satu, politik, perubahan regulasi pemerintah dalam industri telekomunikasi yang mungkin mempengaruhi strategi dan operasi Telkom Indonesia. Lalu ada ekonomi, fluktuasi nilai mata uang yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan dalam transaksi internasional, dan perubahan kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi permintaan layanan telekomunikasi. Tiga, ada sosial, yaitu perubahan pola konsumen dalam hal preferensi dan kebutuhan layanan telekomunikasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu privasi dan keamanan data. 4. Ada budaya kerja dalam organisasi dan bagaimana nilai-nilai perusahaan disampaikan kepada karyawan dan pelanggan.
Lalu beragamnya budaya di Indonesia yang dapat mempengaruhi interaksi dalam pelanggan. 5. Ada teknologi. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang dapat cepat dan perlu berinvestasi dalam infrastruktur dan inovasi teknologi. 6. Ada infrastruktur dan keamanan, yaitu kualitas infrastruktur yang mungkin mempengaruhi kualitas layanan yang disediakan oleh perusahaan dan ancaman terhadap infrastruktur dan keamanan jaringan yang perlu dihadapi dan diatasi. Dan lalu ada kebutuhan fungsional, yaitu identifikasi kebutuhan fungsional Telkomsel tergantung pada beberapa aspek bisnis dan operasional perusahaan, yaitu yang bisa menjadi pertimbangan adalah satu, layanan telekomunikasi yang penyediaan layanan telepon tetap dan seluler, lalu internet dan layanan berkecepatan tinggi. Dua, ada jaringan dan infrastruktur yang pengembangan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi yang andal dan berkecepatan tinggi. 3. Ada dukungan pelanggan, yaitu layanan yang responsif dan efisien. 4. Ada inovasi produk dan layanan, pengembangan produk dan layanan baru yang relevan dengan tren pasar, serta integrasi layanan dan produk baru seperti Internet of Things atau layanan cerdas. 5. Ada kepatuhan regulasi, yaitu mematuhi peraturan telekomunikasi yang berlaku di Indonesia serta mematuhi standar keamanan privasi data yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Serta ada juga kebutuhan non fungsional, yaitu ada satu, kinerja jaringan dan infrastruktur yang andal dan berkecepatan tinggi untuk menangani lalu lintas data yang tinggi. 2. Ada keamanan data pelanggan dan privasi yang kuat untuk mencegah pelanggaran data. Lalu ada scalability, kemampuan untuk memperluas kapasitas jaringan, infrastruktur dan mudah sesuai dengan pertumbuhan permintaan pelanggan. Lalu ada kompatibilitas, yaitu dengan perangkat dan teknologi yang berbeda sehingga pelanggan dapat menggunakan berbagai perangkat. 5. Ada dukungan pelanggan, yaitu layanan pelanggan yang responsif dan ramah, dukungan teknis yang tersedia sepanjang waktu. Ya, lalu ada usulan proses bisnis informasi yang baru untuk Telkom Indonesia. Nah, berikut adalah kerangka umum untuk mengusulkan proses bisnis sistem informasi baru, yaitu adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis, lakukan analisis menyeluruh untuk memahami kebutuhan bisnis Telkom Indonesia. Lalu ada perancangan sistem baru, yaitu Telkom harus merancang sistem informasi yang baru berdasarkan analisis proses bisnis saat ini, yang mencakup antarmuka pengguna, struktur data, dan arsitektur teknologi. Lalu ada pengembangan sistem yang mengharuskan membuat dan mengembangkan sistem baru sesuai dengan desain yang telah dibuat dan pastikan integrasi data yang baik dan perangkat lunak yang sesuai. Lalu ada uji sistem, yaitu Telkom harus melakukan uji coba menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan pemantauan perbaikan berkelanjutan yang mengharuskan terus memantau kinerja sistem dan mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas. Dan berikut adalah FOD yang harus diusulkan oleh pelanggan memberikan data berupa pemohon dan data pelanggan. Ya, di sini yaitu ada gambar diagram konteks dari perusahaan Telkom Indonesia, yaitu mencakup ada admin dan kepala divisi sektor dan SDM serta karyawan dan berputar pada sistem informasi aset perusahaan. Dan di sini ada diagram dekomposisi dari perusahaan Telkom Indonesia. Ya, di sini ada DFD level 0 dari perusahaan Telkom sendiri. Di sini ada login untuk masuk ke dalam aplikasi dari Telkom dan ada pengolahan data mekanisme pengolahan data listrik di sini. Di sini semua mencakup pengeluaran dan pemasukan serta penyajian dari perusahaan Telkom sendiri. Ya, di sini ada desain database dari perusahaan Telkom Indonesia, yaitu adalah security access, memungkinkan perusahaan memiliki akses yang aman dengan cara membuat APN. Di sini ada router, lalu aplikasi server. Router ini bertujuan untuk menyebar
jaringan melalui leased line. Lalu di sini diolah dengan GGSN, lalu dibantu dengan radius untuk membantu sinyal, dan diolah lagi di SGSN dan HLR, serta dimasukkan ke BBS, lalu BBS, dan BBS ini terhubung dengan tower atau Telkom Radio Network, lalu memancarkan sinyal yang diterima oleh APN Corporate, yaitu perangkat seperti laptop atau komputer, dan seperti perangkat ini telepon genggam. Lalu di sini juga ada desain UI dari aplikasi Telkom Indonesia. Ya, ini adalah bagian splash screen, adalah istilah yang diberikan untuk tampilan awal pada pengguna menjalankan aplikasi, yang dimana pada tampilan ini memperlihatkan gambar atau brand logo aplikasi. Lalu ada sign-in, digunakan untuk memvalidasi pengguna yang nantinya akan diarahkan ke halaman home sesuai dengan role yang digunakan. Terdapat dua buah role pada aplikasi ini, yaitu admin dan mitra. Sign-up berfungsi sebagai halaman registrasi bagi pengguna yang belum memiliki akun, di mana pengguna diwajibkan untuk memiliki akun untuk dapat mengakses fitur pada aplikasi tersebut. Ya, lalu ini adalah tampilan utama dari aplikasi Telkom Indonesia, di mana pada bagian admin tampilan home menampilkan menu yang digunakan untuk mengelola data, yaitu ada menu input data. Dashboard digunakan untuk menampilkan keseluruhan data aset dalam bentuk daftar atau list. Lalu terdapat fitur untuk mencari data aset dan informasi berupa total jumlah keseluruhan aset, dan ada notification berfungsi sebagai reminder atau pemberitahuan tentang masa pakai atau masa aktif berlakunya aset. Lalu ada tampilan profile yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa data akun yang sedang digunakan pada akses aplikasi, dan juga terdapat tombol yang digunakan untuk melakukan logout pada aplikasi. Tampilan input data adalah tampilan yang berfungsi untuk menginput data-data terkait pendataan aset, mulai dari upload foto hingga pada keterangan pengelolaan aset. Lalu ada tampilan rekap data, yaitu berfungsi untuk merekap atau memfilter keseluruhan data berdasarkan pembagian wilayah. Dan yang terakhir adalah tampilan detail dataset, adalah tampilan yang berfungsi untuk melihat secara detail dataset. Pada tampilan ini, beberapa fitur yang digunakan untuk melihat letak dan menghubungi PIC. Letak aset dan adalah tampilan yang menggambarkan letak dari posisi aset dalam view Google Maps. Dan tampilan untuk menghubungi PIC adalah tampilan interaksi pengguna untuk dapat menghubungi PIC yang diarahkan langsung ke WhatsApp, atau lebih mudahnya untuk keluhan gitu. Ya, terima kasih, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata dan pengerjaan yang kurang sesuai. Terima kasih dengan dosen pengampu, yaitu Bu Acun. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.